Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Nuriski. Di sini saya akan mempresentasikan kuliner kue khas Banjarmasin. Menu kuliner kue khas Banjarmasin sebenarnya sih banyak ya, menu kuliner kue dari Banjarmasin ini, tapi di sini saya mengambil 3 aja. Yang pertama amparan tatak, yang kedua gagatas, dan yang ketiga serabi. Jadi kita langsung aja masuk ke bagian amparan tatak dulu. Nah, jadi amparan tatak itu adalah kue khas dari suku Banjar. Kue ini termasuk kategori kue basah, dan kue ini didominasi oleh rasa gurih dan manis sehingga menjadi salah satu jajanan yang dicari masyarakat di pasar Wadai selama bulan puasa. Jadi kue amparan tatak ini sudah menyebar luas ke berbagai daerah di mana banyak suku Banjar yang tinggal. Di sini ada bagian bahan, cara pembuatan, dan fotonya. Kita masuk ke bagian bahan dulu. Nah, ini ada bahan dari kue amparan tatak. Yang pertama lapisan bawahnya, yaitu tepung beras kurang lebih 100 gram, santan 300 ml, gula pasir kurang lebih 55 gram, vanila bubuk kurang lebih setengah sendok teh, garam 1/4 gram, daun pandan simpulkan 1 lembar, dan pisang raja potong kotak kecil-kecil ya secukupnya. Dan di sini ada lapisan atasnya juga. Yang pertama tepung beras kurang lebih 25 gram, santan kental kurang lebih 250 ml, gula pasir kurang lebih 20 gram, dan garam setengah sendok teh. Nah, di sini masuk ke cara pembuatan kue amparan tatak ya. Yang pertama itu cara pembuatan lapisan bawahnya dulu. Yang pertama panaskan, kukuskan, dan yang kedua rebus santan bersama gula, garam, dan daun pandan hingga didih serta larut. Yang ketiga campurkan tepung beras dan vanila dalam wadah. Tuang rebuskan santan yang masih panas sedikit-sedikit, terus aduk hingga halus dan licin. Dan ambil 3/4 bagian adonan tersebut, tuang ke loyang dan yang sudah dioles minyak goreng. Dan yang kelima, kukus adonan 15 menit. Yang keenam, sementara itu campurkan setengah adonan sisa dengan pisang raja, aduk rata ya. Dan yang terakhir, ketujuh, setelah 15 menit, tuangkan adonan pisang di atas lapisan kukusan tadi, lanjut kukus kembali sekitar 15 menit. Di sini adalah cara lapisan bawahnya ya, dan seterusnya ini cara pembuatan lapisan atasnya. Yang pertama, campurkan semua bahan untuk lapisan atas, dan yang kedua, rebus adonan hingga meletup, matikan api dulu. Yang ketiga, aduk hingga adonan mulus, licin, tidak bergerindil. Yang keempat, tuang adonan di atas lapisan pisang, kukus kembali sekitar 2-25 menit. Nah, di sini adalah bagian fotonya ya, kue amparan tatak bisa kalian lihat. Di sini dipenuhi oleh pisangnya, dan ada sedikit daun pandan di atasnya ya. Dan kita langsung lanjut aja ya ke bagian. Nah, ini bagian kedua dari menu kuliner tadi, yaitu gagatas. Gagatas ini merupakan salah satu dari kue khas Banjar dan memiliki rasa yang manis dan berasal dari Kalimantan Selatan. Kue ini memiliki makna segi empat yang miring atau berbentuk jajar genjang, dan kue ini diselimuti oleh gula putih atau gula merah sehingga menghasilkan rasa manis dan gurihnya. Di sini ada bahan, cara pembuatan, dan fotonya. Kita masuk ke bagian bahannya dulu. Nah, di sini itu ada bahan kue gagatas. Yang pertama dulu bahan untuk adonannya, yaitu 14 sendok makan tepung ketan putih, 6 sendok makan tepung beras, 3/4 sendok teh garam, 130 gram kelapa parut kasar, dan 130 gram santan. Dan bahan untuk
salut gulanya ya, yaitu gula pasir atau gula merah secukupnya dan air secukupnya aja. Jadi kita masuk ke Nah, di sini adalah cara membuat kue gagatas ya. Yang pertama, panaskan santan sampai mendidih dan matikan api. Yang kedua, campurkan santan masak dalam satu wadah, tepung ketan, tepung kanji, garam, air, kapur, dan sirih, dan juga parutan kelapanya, jangan lupa. Tambahkan sedikit demi sedikit santan hangat sambil diaduk-aduk sampai rata dan bisa dibentuk. Dan yang ketiga, dan dibentuk kecil seperti janjar genjang, lalu pipihkan, lakukan berulang kali sampai adonannya habis. Panaskan minyak goreng, kemudian goreng adonan sampai matang dan berwarna kuning keemasan. Angkat dan tiriskan. Dan yang keempat, buat gula pelapisnya ya. Dalam panci rebus gula habang atau gula putih sampai semua larut mencair. Masak sampai mendidih dan mengental lalu kecilkan. Yang kelima, masukkan gagatas yang sudah digoreng tadi, gulingkan dengan cepat dan merata. Segera angkat lalu dinginkan sebentar dalam wadah kering. Sajikan dalam wadah saji. Nah, di sini ada foto-foto kue gagatas ya, gagatas putih dan gagatas merahnya kalian bisa lihat di sini. Kalian semuanya enak sih, maupun gagatas putih, gagatas merah enak. Cuman tergantung keinginan kita ya, lebih sukanya yang mana. Jadi kita lanjut aja ya. Nah, ini yang terakhir yaitu serabi. Serabi ini adalah kue khas Banjar yang digemari oleh masyarakat Banjar. Serabi Banjar memang lebih identik dengan jajanan yang bisa dijual di kedai atau pedagang kaki lima. Namun bukan berarti sweet couple tidak bisa membuatnya sendiri. Jadi di sini ada bahan, cara pembuatan, fotonya. Jadi kita langsung aja ke bagian bahannya dulu ya. Nah, di sini ada bahannya ya guys, yaitu bahan dari kue serabi. Yang pertama bahan biangnya dulu, yaitu 1 sendok teh ragi instan atau permipan ya. Yang kedua setengah sendok teh soda kue, dan yang ketiga 3 sendok makan gula pasir, yang keempat 2 sendok makan tepung beras, yang kelima 50 ml air biasa. Dan bahan serabinya di sini ada yaitu 250 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung maizena, 500 ml santan, dan sejumput garam. Dan yaitu bahan kuah kincanya yaitu yang pertama 500 ml santan, 2 biji gula merah, 1 biji vanili bubuk, 1 sendok makan tepung maizena, dan sejumput garam juga guys. Yaitu kita masuk ke Nah, di sini adalah cara membuat kue serabi ya. Yang pertama dulu, campurkan semua bahan biang di mangkok ukuran sedang, diamkan sekitar 15 menit sampai berbuih dan mengembang. Dan yang kedua, siapkan wadah lain, campurkan semua bahan serabi di wadah tersebut, aduk rata lalu satukan dengan bahan biang. Aduk lagi sampai tercampur rata. Dan yang ketiga, diamkan adonan sekitar 1 jam sampai mengembang ya. Yang keempat, oleskan sedikit minyak di wajan atau teflon sampai panas. Tuangkan adonan serabi secukupnya, tutup wajan dan atur supaya apinya kecil. Dan yang kelima, masak adonan sampai matang dan permukaan tengahnya agak berlobang-lobang. Yang keenam, masak semua adonan serabi sampai habis ya. Yang ketujuh, rebus gula merah, gula pasir, vanila bubuk, 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dicairkan, dan sejumput garam. Kalau sudah larut, tambah santan dan masak sampai mendidih. Yang kedelapan, sajikan serabi Banjar dengan kuahnya. Oke.